Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini ya. Ini channel untuk kita belajar invest. Ya semuanya di sini masih belajar ya. Kita semua sharing dan belajar bersama. Ini adalah lanjutan dari yang kemarin ya. Ini chartnya Google seperti yang saya bilang di tanggal 22 kemarin. Walaupun sebenarnya ada kemungkinan untuk naik, tapi kemarin saya menganalisa bahwa ini akan turun dulu dalam beberapa candle ke depan. Dan ya memang ini ya, memang pada tanggal 23 ini bisa dilihat kalau di time frame H1 ini dia naik sedikit, memang ada naik sedikit, tapi dia belum lepas karena belum lepas dari titik resisten yang ini ya, belum lepas dari titik resisten yang atas ini, yang di ya 174 ini, di harga 174 ini belum ada yang lepas break candle, maksudnya candle bullish yang lepas ke atas ya. Jadi ada kemungkinan dia untuk balik dulu. Nah kemarin saya sempat bilang seperti itu, dan ya ternyata memang ini sempat turun dulu. Nah sekarang tinggal dianalisa lagi, ini turunnya sampai seberapa. Kalau menurut saya dia akan mengejar titik 618 ini, maksud saya yang ini ya, di 0,618 ini, di kira-kira harga 170 ini, 170 atau antara ya 170 sampai 169 ini. Karena kalau menurut saya kok sepertinya untuk yang 169 ini, di harga 169 ini mungkin jadi pivot point yang cukup kuat, tapi ya ini hanya kira-kira saja. Mungkin dari setelah 169 ini saya baru bisa menentukan lagi saya akan mau beli atau jual. Tapi untuk saat ini jujurnya saya pun, karena ini candle lepasnya jauh ya, cukup jauh di bawah sini ya, kalau untuk mengambil di sini jual untuk jarak jauhnya sini tidak terlalu ini sih, menurut saya tidak terlalu jauh, jadi saya tidak ngambil untuk jualnya yang ini. Cuman sedangkan kalau misalnya di titik ini mungkin saya akan mengambil beli di sini, lalu untuk titik keduanya di sini, karena ini menurut saya titik pivot point paling kuat ya di sini ya. Jadi ya saya rasa di sini cukup kuat untuk jadi pivot yang terakhir. Nah ini terserah kalian, kalian boleh untuk menganalisanya lagi. Tapi kalau saya, menurut saya di antara itu ya, antara dua ini ya, satu ini sama dua ini yang paling bawah. Karena yang paling bawah ini ada kemungkinan tidak kena sih, bisa jadi tidak kena. Nah jadi seperti itu. Lalu untuk H4 nya, untuk di H4 ini malah justru mungkin ada kecenderungan balik arah ya di H4 nya ya, karena ini ada bodinya kecil, walaupun dibilang inverted hammer, tapi ini untuk shadow yang bawahnya ini terlalu panjang. Tapi ini ada candle di sebelahnya yang warna merah ini memakan, istilahnya dia bodinya lebih besar daripada body candle yang sebelumnya ya. Yang warna merah ini kan bearish, yang warna hijau ini kan bullish atau naik. Nah kalau menurut saya mungkin ini masih akan turun ya, mungkin dia turun seperti yang saya bilang tadi, mungkin di sekitar harga ini ya 169 ini tadi yang seperti saya bilang. Di situ mungkin dia akan jadi pivot pointnya di titik itu. Kegeser, mohon maaf. Jadi begitu, kurang lebihnya sih seperti itu kalau menurut analisa teknikal saya tentang untuk Google ini ya, chartnya Google atau Alphabet Inc. Ya, seperti itu. Sudah itu saja sih menurut saya, tidak ada yang perlu bisa dianalisa lagi. Karena kalau untuk resisten yang ini juga ada resisten ya di sini ya sebenarnya, tapi mungkin agak terlalu jauh, tapi ini termasuk salah satu resisten kecil ya sebenarnya, dan masalahnya sudah terkena shadow. Mungkin kalau dari H4 analisanya sih sepertinya malah jadi turun ke 164, tapi mungkin agak lama ya. Nah ini perlu dilihat lagi, tapi kalau saya pribadi, saya mungkin akan memasang harga di 169 ini, saya akan membeli lagi
karena dari sebelumnya sih sebenarnya saya sudah membeli di tanggal berapa kemarin, saya agak lupa, mungkin sekitar tanggal kurang lebih tanggal 25-an sini kalau nggak salah, saya agak lupa, 25 sampai 26 kalau nggak salah. Nah itu, jadi ya seperti itulah analisa saya tentang stok Google ini, baik itu di H1 atau di H4. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu. Oke, itu saja, mungkin sebentar saja karena ya tidak banyak yang perlu dibahas untuk di stok ini saat ini. Jadi kalau kalian punya analisa lain mungkin boleh share di kolom komentar, atau mungkin bisa share tentang teknik analisis fundamentalnya. Boleh, mungkin ada yang kurang juga boleh ditambahkan di sini, silakan. Oke, itu saja, cukup. Terima kasih sudah mau nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.